Crab mentality adalah pola pikir atau perilaku di mana seseorang berusaha menarik orang lain ke bawah ketika melihat mereka mencoba meraih kesuksesan atau berada di titik yang paling tinggi. Istilah ini diambil dari analogi kepiting dalam ember. Jika satu kepiting berusaha naik ke atas, kepiting lain akan menariknya kembali ke bawah, sehingga tidak ada yang berhasil keluar. Dalam konteks psikologi sosial, crab mentality mencerminkan kecemburuan, iri hati, atau ketidakmampuan untuk merayakan keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam. Berikut adalah penjelasan rinci, contoh kasus, perspektif psikologi, dan cara merubah sikap crab mentality. Semua informasi yang gue dapat, semua berasal dari AI. Jadi kalau misalkan ada misinformasi, atau ada yang tidak lengkap, atau ada suatu hal yang bergesekan dengan ideologi kalian, coba kita diskusi di bawah yuk. Penjelasan rinci tentang crab mentality. Crab mentality adalah sikap yang muncul ketika seseorang merasa bahwa keberhasilan orang lain mengurangi peluang atau nilai mereka sendiri. Sikap ini seringkali didorong oleh rasa tidak aman, perbandingan sosial, atau lingkungan yang kompetitif. Akar dari crab mentality biasanya adalah ketakutan bahwa orang lain yang sukses akan membuat dirinya mereka tampak kurang atau gagal. Ciri-ciri crab mentality: iri hati, merasa tidak nyaman atau kesal ketika orang lain mencapai sesuatu. Kritik destruktif, mengkritik tanpa alasan yang jelas hanya untuk menjatuhkan orang lain. Meremehkan pencapaian, menganggap keberhasilan orang lain tidak penting atau tidak pantas. Persaingan tidak sehat, berusaha menyaingi dengan cara merendahkan orang lain, bukan dengan meningkatkan diri sendiri. Mentalitas zero sum game, percaya bahwa kesuksesan seseorang berarti kegagalan bagi yang lain. Penyebab utama: rasa tidak aman, insecurity, merasa terancam oleh keberhasilan orang lain karena kurang percaya diri. Lingkungan kompetitif, budaya atau sistem yang mendorong persaingan ketat tanpa kolaborasi. Faktor sosial ekonomi, persaingan untuk sumber daya terbatas seperti pekerjaan atau status. Pola asuh atau budaya, kurangnya pelajaran tentang kerjasama atau empati sejak dini. Contoh kasus crab mentality. Berikut adalah beberapa contoh kasus nyata yang menggambarkan crab mentality dalam berbagai konteks. Kasus 1. Di tempat kerja. Rina adalah seorang karyawan yang baru saja dipromosikan menjadi kepala tim karena kinerjanya yang luar biasa. Namun, rekan kerjanya, Budi, merasa iri karena ia juga mengincar posisi tersebut. Alih-alih mengucapkan selamat, Budi menyebarkan rumor bahwa Rina hanya dipromosikan karena dekat dengan atasan. Dan bukan karena kompetensinya. Budi juga sering mengkritik ide-ide Rina di rapat tanpa memberikan saran konstruktif, hanya untuk melemahkan posisinya. Kasus 2. Di lingkungan teman. Andi baru saja memulai bisnis kecil-kecilan yang mulai sukses. Ia sering membagikan pencapaian di media sosial. Namun, temannya, Sari, merasa terganggu dengan kesuksesan Andi. Sari mulai membuat komentar sinis seperti, "Wah, sekarang jadi orang kaya ya. Jangan lupa kita yang biasa-biasa ini." Atau menyebarkan spekulasi bahwa bisnis Andi tidak akan bertahan lama. Alih-alih mendukung, Sari mencoba meremehkan usaha Andi. Kasus 3. Di lingkungan keluarga. Dika, seorang anak muda, mendapat kesempatan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Namun, beberapa anggota keluarganya termasuk kakaknya mengatakan, "Ngapain sekolah jauh-jauh? Buang-buang waktu. Di sini juga banyak universitas yang bagus." Mereka mencoba menghalangi Dika karena merasa kesuksesannya akan membuat mereka terlihat kurang di mata orang lain. Pandangan psikologi tentang crab mentality. Menurut para psikologi, crab mentality dapat dijelaskan melalui beberapa teori dan konsep psikologi. Teori perbandingan sosial, Leon Festinger 1954. Festinger berpendapat bahwa manusia cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain untuk mengevaluasi kemampuan atau status mereka. Ketika seseorang merasa kalah dalam perbandingan ini, mereka mungkin mengalami iri hati atau mencoba menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih baik.
Crab mentality adalah manifestasi dari perbandingan sosial yang tidak sehat. Rendah diri. Alfred Adler. Menurut Adler, rasa rendah diri dapat mendorong seseorang untuk menghambat orang lain agar mereka tidak merasa tertinggal. Orang dengan crab mentality seringkali merasa tidak cukup baik sehingga mereka berusaha menahan orang lain agar tetap berada di level yang sama. Psikologi iri hati. Psikologi Richard Smith mengatakan bahwa iri hati muncul ketika seseorang merasa orang lain memiliki sesuatu yang mereka inginkan, misalnya kesuksesan atau pengakuan. Dalam crab mentality, iri hati ini diekspresikan secara destruktif, seperti mengkritik atau meremehkan orang lain. Teori identitas sosial. Dalam beberapa kelompok atau budaya, ada tekanan untuk menjaga kesetaraan atau harmoni kelompok. Ketika seseorang menonjol, mereka dianggap mengganggu keseimbangan ini, sehingga anggota lain berusaha menarik mereka kembali ke level yang sama. Faktor lingkungan dan budaya. Dalam budaya yang sangat kompetitif atau di lingkungan yang sumber daya terbatas, crab mentality dapat muncul sebagai respon terhadap ketakutan atau kegagalan relatif. Misalnya, di masyarakat yang menekankan status sosial, kesuksesan seseorang dapat memicu kecemburuan. Mengubah crab mentality memerlukan kesadaran diri, refleksi, dan usaha untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan kolaboratif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Langkah untuk individu, refleksi, dan kesadaran diri. Kenali tanda-tanda crab mentality dalam diri lu. Misalnya, apakah lu merasa kesal atau iri ketika seseorang berhasil? Tanyakan pada diri sendiri, mengapa lu merasa seperti kayak gini ya? Seperti iri, apakah merasa masih banyak yang kurang gitu? Tulis jurnal untuk mencatat situasi yang memicu perasaan iri atau keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Fokus pada pertumbuhan pribadi. Alihkan energi dan kecemburuan ke pengembangan diri. Misalnya, jika lu iri dengan promosi rekan kerja, buat rencana untuk meningkatkan keterampilan lu, seperti mengikuti kursus atau mencari mentor. Tetapkan tujuan pribadi yang spesifik dan fokus pada proses untuk mencapainya. Latih rasa syukur. Tulis daftar hal-hal yang lu syukuri setiap hari, seperti kesehatan, keluarga, atau pencapaian kecil lu. Ini membantu banget mengurangi perasaan iri. Contoh, lu bersyukur punya kerjaan yang stabil dan kesempatan untuk belajar setiap hari. Adopsi abundance mindset. Ubah cara pandang lu tentang kesuksesan. Percaya bahwa kesuksesan tidak terbatas dan semua orang bisa berhasil tanpa mengurangi peluang lu. Jika teman lu sukses berbisnis, lihat ini sebagai inspirasi dan pelajari strategi mereka untuk ditetapkan pada tujuan lu. Latih empati dan dukungan. Cobalah memahami perjuangan di balik kesuksesan orang lain. Misalnya, akui kerja keras mereka dengan mengatakan selamat. Posisi kamu sekarang udah hebat ya. Mulai dengan memberikan pujian kecil untuk keberhasilan orang lain, meskipun awalnya terasa sulit. Kelola paparan media sosial. Media sosial sering memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Kurangi waktu di platform yang membuat lu merasa rendah diri, atau ikuti akun yang menginspirasi dan positif kayak akun ini. Jelas. Contoh, berhenti mengikuti akun yang memamerkan gaya hidup mewah jika itu memicu kecemburuan. Cari bantuan profesional. Jika crab mentality berasal dari masalah emosional mendalam seperti rendah diri atau trauma, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor untuk membantu mengelola emosi tersebut. Langkah untuk lingkungan sosial. Ciptakan budaya kolaborasi. Di tempat kerja, sekolah, atau komunitas, dorong kerjasama daripada kompetisi yang tidak sehat. Misalnya, atasan dapat memberikan penghargaan untuk kerja tim, bukan hanya prestasi individu. Contoh, adakan proyek kelompok di mana semua anggota dihargai atas kontribusinya. Edukasi tentang dampak crab mentality. Adakan pelatihan atau diskusi tentang pentingnya saling mendukung. Misalnya, di sekolah, ajarkan anak-anak
tentang empati dan kolaborasi sejak dini. Contoh, adakan seminar tentang membangun mentalitas positif di suatu komunitas atau tempat kerja. Berikan contoh positif. Pemimpin seperti manajer atau guru harus menunjukkan sikap mendukung kesuksesan orang lain. Misalnya, seorang manajer yang memuji karyawan atas pencapaian mereka akan mendorong budaya positif. Kurangi perbandingan yang tidak sehat. Hindari sistem yang menghargai suatu pemenang, seperti peringkat atau penghargaan eksklusif. Sebaliknya, akui berbagai bentuk kontribusi. Contoh, di sekolah berikan penghargaan untuk kreativitas, kerja keras, dan kerja tim, bukan hanya nilai tertinggi. Pendekatan praktis untuk perubahan. Jurnal reflektif. Tulis setiap hari tentang situasi di mana lo merasa iri atau ingin menjatuhkan orang lain. Lalu cari cara untuk mengubah respons lo. Misalnya, ubah kritik menjadi pujian. Latih pujian. Tantang diri lu untuk memberikan suatu pujian setiap hari kepada seseorang atas keberhasilan mereka, meskipun kecil. Bergaul dengan orang positif. Dekati orang-orang yang mendukung dan kolaboratif, karena lingkungan mempengaruhi pola pikir lu. Meditasi dan mindfulness. Latih teknik mindfulness untuk mengelola emosi negatif seperti iri hati atau rendah diri. Kesimpulan, growth mentality adalah pola pikir yang merugikan, baik bagi individu maupun komunitas, karena menghambat pertumbuhan bersama. Dengan memahami akar penyebabnya, seperti rasa tidak aman, perbandingan sosial, atau lingkungan kompetitif, kita dapat mengambil langkah untuk mengubahnya. Melalui refleksi diri, fokus pada pertumbuhan pribadi, dan menciptakan budaya kolaborasi. Growth mentality dapat digantikan dengan sikap yang mendukung dan positif. Dengan demikian, individu dan kelompok dapat saling menginspirasi untuk mencapai kesuksesan bersama.